Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bibliografi. Bibliografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu biblion dan graphion. Biblion yang artinya buku, graphion yang artinya menulis. Bibliografi secara harfiah berarti penulisan buku. Menurut buku Kasana, dijelaskan bahwa bibliografi adalah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Nah, kita juga sering menggunakan kata bibliografi ini dengan sebutan lain seperti daftar pustaka, di mana kita tahu bahwa daftar pustaka itu yang berisi judul buku, artikel, dan bahan penerbitan lainnya. Ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, baik dalam proposal, jurnal, skripsi, artikel-artikel, ataupun karya ilmiah lainnya, maka kita diperlukan sebuah pertanggungjawaban secara ilmiah. Jadi ketika kita menuliskan sesuatu di setiap kata, di setiap kalimat, atau di setiap paragraf yang ingin kita kutip, harus dirujuk berdasarkan sumbernya langsung. Apakah sumbernya dari buku, ataukah dari artikel, ataukah dari sumber-sumber yang lain. Ketika kita mengutip dari manapun, sumbernya harus dicantumkan. Jangan sampai kita menghilangkan atau tidak mencantumkan sumber tersebut, karena kita akan dikenakan sanksi dan disebut sebagai plagiarisme. Unsur-unsur bibliografi. Yang pertama adalah nama pengarang. Ketika kita ingin menuliskan sebuah bibliografi, maka kita harus mengecek terlebih dahulu siapa penulis bukunya dan siapa pengarangnya. Nah, nama pengarang yang dikutip ini harus dituliskan secara lengkap. Dan yang kedua itu ada judul buku, termasuk judul tambahannya. Contohnya itu judul bukunya buku Kasana Bahasa, dan judul tambahannya memaknai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu data publikasi, di mana data publikasi ini terdiri dari penerbit, tempat terbit, tahun terbit, catatan keberapa, nomor jilidnya berapa, dan jumlah halamannya. Nah, biasanya data-data yang disebutkan tadi tuh terdapat di lembar pertama di halaman kedua. Setelah cover itu lembar pertamanya dan halaman keduanya data-data publikasi. Begitupun dengan penulisan bibliografi atau artikel, di mana isinya itu harus terdapat judul artikel, nama majalah, jilid nomor, dan tahun terbit artikel. Tentu saja beda penulisan antara bibliografi buku dan juga daftar pustaka untuk buku, daftar pustaka untuk artikel. Kalau artikel itu lebih kompleks lagi karena volumenya harus dituliskan, halaman dari artikel yang kita kutip itu harus dituliskan juga. Mungkin itu saja unsur-unsur dari bibliografi. Penyusunan bibliografi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun bibliografi, yang pertama yaitu nama pengarang. Nama pengarang diurutkan menurut urutan alfabet. Nah, yang kedua, bila tidak ada pengarang, judul buku atau judul artikel dimasukkan dalam urutan alfabet. Di sini juga kita harus memperhatikan bahwa kata-kata sandang dalam bahasa barat tidak diperhitungkan dalam penyusunan bibliografi ini. Lalu yang ketiga yaitu jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan referensi, maka untuk referensi yang kedua dan seterusnya, nama pengarang tidak perlu diikut sertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang 5 atau 7 ketikan. Yang keempat yaitu jarak antara baris dengan baris untuk satu referensi adalah 1, tetapi jarak antar pokok dengan pokok yang lain adalah spasinya 2. Nah, lalu yang terakhir, baris pertama dimulai dari margin kiri, dan baris kedua dan seterusnya dari tiap pokok harus dimasukkan sebanyak 3 atau 4 ketikan. Nah, terdapat 5 poin dalam penyusunan bibliografi.
Macam-macam bibliografi terdiri dari dua macam. Yang pertama itu berdasarkan cara penyajian dan uraian deskripsi. Yang kedua berdasarkan cakupan. Nah, yang berdasarkan cara penyajian dan uraian deskripsi ini terdiri dari dua jenis, yaitu bibliografi deskriptif dan bibliografi evaluatif. Bibliografi deskriptif adalah jenis bibliografi yang dilengkapi dengan deskripsi singkat yang diperoleh dari gambaran fisik yang ditulis dalam bahan pustaka. Lalu, bibliografi evaluatif adalah jenis bibliografi yang dilengkapi dengan evaluasi mengenai suatu bahan pustaka. Nah, lalu macam yang keduanya itu ada berdasarkan cakupan. Berdasarkan cakupannya ini jenisnya ada 5. Yang pertama itu bibliografi retrospektif, di mana bibliografi ini lebih ke buku-buku yang zaman dulu, misalnya buku tersebut lebih menjelaskan mengenai sejarah perang Diponegoro, seperti itu. Lalu yang kedua bibliografi current. Nah, bibliografi current ini bukunya tuh masih tahap percetakan sampai saat ini gitu, masih dicetak atau masih diterbit sampai saat ini. Itu kan banyak ya buku-buku pelajaran itu masih terus-terusan dicetak sampai saat ini. Lalu ada yang ketiga bibliografi selektif, di mana bibliografi selektif ini dia lebih ke buku-buku bacaan yang sebelum anak-anak itu masuk ke sekolah. Biasanya kan sebelum PAUD itu anak-anak itu sudah diperkenalkan buku-buku kayak scrapbook gitu. Dia bisa menebak gambar dengan yang dia mampu dulu gitu. Lalu yang keempat yaitu ada bibliografi subjek, di mana buku ini lebih menjelaskan mengenai ke khusus ternak kelinci, atau ini ya buku-buku yang lebih khusus gitu, misalkan buku tentang cara memasak brownies, memasak kue gitu. Lalu yang terakhir yaitu bibliografi nasional, di mana bibliografi ini yang mencatat terbitan suatu negara atau daerah regional. Contohnya itu bibliografi nasional Indonesia. Contoh penulisan bibliografi. Di sini saya hanya akan membahas 3 penulisan bibliografi dari buku, dari jurnal ilmiah, dan terakhir dari sumber internet. Contoh penulisan bibliografi dari buku, yang pertama itu nama pengarang. Nama pengarang itu harus ditulis secara terbalik dan disusul oleh tahun terbit, judulnya ditulis secara italik, lalu tempat terbit diberi tanda titik 2, setelah itu nama penerbit dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, contohnya terdapat di salindia saya. Lalu bagaimana jika buku tersebut terdiri dari 2 penerbit? Maka namanya itu harus dibalik, nama pengarang pertama dibalik, lalu diberikan tanda dan. Nah, selanjutnya sama mengikuti aturan yang ada, dan jika pengarang bukunya itu lebih dari 3 orang, teman-teman tinggal menambahkan kata et al saja. Di situ sudah memberikan keterangan bahwa et al itu berarti buku tersebut ditulis oleh lebih dari 3 orang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh penulisan bibliografi dari jurnal ilmiah. Susunannya yang pertama nama pengarang, yang kedua itu judul artikel, lalu diberi tanda koma, nama artikel ditulis secara italik, volume artikelnya jangan lupa harus dituliskan, dan yang terakhir yaitu tahun terbitnya. Teman-teman juga bisa melihat contoh dari penulisan jurnal ilmiah di salindia saya. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai contoh penulisan bibliografi dari sumber internet. Nah, cara penulisannya yaitu nama penulis diberi tanda koma, judul karya diletakkan dalam tanda petik, dan di websitenya itu ditulis secara lengkap. Habis itu diberikan keterangan pada kapan kita mengutip tulisan yang ada di internet tersebut, tanggalnya, bulannya, dan tahunnya, dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya juga bisa teman-teman lihat di salindia saya, Munawar Rahman Budi, judulnya Penjumpaan Kristen sampai Islam, Perlu Toleransi Sejati
diberi tanda koma, lalu websitenya ditulis secara lengkap di situ www.kompas.com, dan pada saat dikutipnya yaitu pada tanggal 28 Desember tahun 2006. Yang terakhir yaitu aplikasi Mendeley. Nah, aplikasi Mendeley merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengutipan secara otomatis. Adapun ketika kita menggunakan aplikasi Mendeley ini sangat banyak sekali kegunaannya atau keuntungannya. Aplikasi ini jadi kita tidak perlu membuat bibliografi secara manual karena lumayan banyak ya ketika kita ingin membuat suatu karya ilmiah, otomatis kita harus punya referensi-referensi sebagai penguat karya ilmiah kita. Maka teman-teman tinggal menggunakan aplikasi Mendeley, yaitu yang pertama teman-teman harus mengunduh aplikasi Mendeley di website yang sudah saya cantumkan di salin dia saya. Lalu jika teman-teman belum mendaftar akun Mendeley, sebaiknya daftar dulu di aplikasi Mendeley tersebut. Setelah kita mendaftar, kita kan buka nih aplikasi Mendeley ya. Nah, di situ ada tulisan add. Di bagian pojok kiri, tinggal klik aja add-nya, lalu kita masukkan jurnal yang akan kita buat citasi. Setelah kita open, habis itu muncul bentuk citasinya dan kita open Microsoft Word-nya, klik reference, lalu kalau kita mau buat citasinya, insert citasi. Nah, bisa go to Mendeley untuk melihat siapa penulisnya. Setelah itu, untuk menuliskan bibliografinya, teman-teman tinggal insert bibliografi, maka muncul. Selesai. Dan itu menurut saya lebih efektif dan lebih cepat. Tentu saja penulisan menggunakan Mendeley ini lebih benar ya, teman-teman. Jadi itu saja kegunaan dan keuntungan dari aplikasi Mendeley. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.